Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part ke-6 yang akan membahas proses ekstraksi pada stasiun gilingan. Pada part ke-6 ini akan dibagi beberapa part dan pada kali ini yang akan kita jelaskan yaitu part 6A tentang pembongkaran tebu dan pekerjaan pendahuluan. Sebelum pembahasan dari part ini, perlu diingat kembali bahwa rangkaian proses pengolahan gula harus dilaksanakan dengan baik, sehingga diperoleh hasil diantaranya. Pertama, operasional pengolahan berjalan secara kontinu, ajak, dan dihindari terjadinya jam berhenti, baik sebab luar pabrik maupun sebab dalam pabrik. Kedua, kehilangan gula pada ampas, blotong, tetes, dan kehilangan-kehilangan dalam bentuk yang lain, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, agar diupayakan seminimal mungkin. Ketiga, diperoleh kuantitas atau jumlah hasil produksi yang optimal dengan kualitas atau mutu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Keempat, operasional proses harus berlangsung secara efisien, terutama dalam penggunaan bahan bakar, bahan pembantu, dan bahan-bahan lainnya. Proses pengolahan gula. Apabila proses pengolahan gula digambarkan secara IPO, yaitu input, proses, dan output, dijelaskan sebagai berikut. Input proses berupa batang tebu. Proses secara umum dibagi menjadi beberapa proses yang terjadi pada beberapa bagian, atau istilah pabrik gula disebut stasiun. Di antaranya yaitu proses ekstraksi dilaksanakan pada stasiun gilingan. Proses pemurnian dilakukan pada stasiun pemurnian. Proses penguapan atau evaporasi dilaksanakan pada stasiun penguapan. Proses kristalisasi dilaksanakan pada stasiun kristalisasi, dan yang terakhir yaitu proses pemisahan gula dari strupnya dilaksanakan pada stasiun putaran. Masing-masing stasiun atau bagian mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri, dan masing-masing stasiun merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan akhir, yaitu jumlah gula yang optimal dengan kualitas yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sedangkan output berupa produk gula dan tetes. Proses ekstraksi nira. Istilah ekstraksi yaitu suatu proses pemisahan dari satu atau lebih zat, baik dalam kondisi larut atau kondisi yang tidak dapat larut, dengan bantuan bahan pelarut. Ekstraksi terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya temperatur atau suhu, ukuran partikel yang akan diekstrak, bahan pelarut, serta teknik yang digunakan. Proses ekstraksi nira merupakan salah satu bagian dari proses pengolahan gula yang bertugas mengambil atau mengekstrak sukrosa dari batang tebu. Dan pada proses ekstraksi ini dipersyaratkan bahwa ampas tebu terakhir yang keluar dari proses ekstraksi mengandung sukrosa yang minimal, atau pada pabrik gula mempersyaratkan maksimal mengandung sukrosa 2% pol dalam ampas akhir.
Pada teknologi pengolahan gula, pelaksanaan ekstraksi nira dari batang tebu yang dilakukan oleh pabrik gula dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu pertama, ekstraksi nira menggunakan cara ekstraksi padat cair atau disingkat EPC nira tebu. Cara ini menggunakan peralatan yang disebut diffuser. Pabrik gula di Indonesia tidak ada yang menggunakan cara ekstraksi ini. Untuk diketahui bahwa sistem ekstraksi padat cair di pabrik gula digunakan peralatan yang dikenal dengan nama diffuser. Adapun keberhasilan peralatan ini ditentukan oleh peranan dari unit pencacah pendahuluan, proses ekstraksi padat cairnya itu sendiri, serta pengerjaan lanjutan seperti proses dewatering terhadap ampas yang keluar diffuser. Proses ekstraksi pada peralatan diffuser berlangsung secara kimia fisika, di antaranya yaitu terjadi proses leaching, osmosis, difusi, pemanasan, pengaturan pH, kemudian terakhir diikuti proses dewatering dengan cara pemampatan atau pemerahan pada unit gilingan. Proses ekstraksi nira pada peralatan diffuser intinya merupakan gabungan antara proses kimia fisika dan pemerahan pada unit gilingan. Sehingga hasil dari proses ekstraksi nira dengan peralatan diffuser ini lebih memberikan keuntungan dibanding menggunakan peralatan gilingan. Kedua, ekstraksi nira menggunakan cara pemerahan dengan penekanan yang menggunakan peralatan gilingan. Adapun tahapan proses ekstraksi nira dengan pemerahan ini, pertama, dilakukan pencacahan batang tebu terlebih dahulu, seperti halnya pada cara ekstraksi padat cair. Namun, pada peralatan ini, cacahan tebu yang telah dihasilkan oleh pekerjaan pendahuluan dilakukan pemerahan dengan menggunakan tekanan. Pabrik-pabrik gula di Indonesia dalam melakukan ekstraksi nira hampir semua menggunakan peralatan gilingan, sehingga pada part 6A ini akan dijelaskan lebih lanjut proses ekstraksi yang banyak digunakan di pabrik gula di Indonesia, yaitu proses ekstraksi nira dengan cara penekanan atau pemerahan yang menggunakan peralatan gilingan. Peralatan diffuser. Walaupun proses ekstraksi padat cair tidak banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia, namun tidak ada salahnya sedikit kita ulas terkait beberapa istilah proses ekstraksi padat cair yang terjadi pada peralatan diffuser. Berikut juga cara kerja dari peralatan diffuser ini. Berikut istilah proses yang terjadi pada ekstraksi padat cair. Di antaranya yaitu pertama, proses leaching, yaitu mekanisme proses yang dimulai dari perpindahan pelarut dari larutan ke permukaan cacahan tebu atau dikenal dengan adsorpsi, dan hal ini untuk mengekstrak sukrosa yang ada dalam cacahan tebu. Adapun dari proses ini tidak hanya sukrosa saja yang terekstrak, tetapi bahan-bahan non-sukrosa yang terkandung dalam cacahan tebu juga ikut terekstrak. Kedua, proses difusi adalah proses interaksi antara dua fluida, yaitu dalam hal ini padat cair yang mempunyai konsentrasi berbeda dan bersinggungan melalui suatu membran. Kemudian karena keduanya mempunyai beda konsentrasi yang cukup nyata, sehingga terjadi perpindahan massa
yang terkandung dalam cacahan tebu tersebut. Proses difusi ini umumnya dilakukan dengan aliran yang berlawanan arah atau counter current. Ketiga, proses perkulasi, yaitu proses di mana cairan ini berperan sebagai pelarut atau penyari, dialirkan ke simplisa. Simplisa ini yang dimaksud simplisa yaitu cacahan tebu yang akan diekstrak dari bagian atas ke bagian bawah. Dengan cara ini, pelarut akan melarutkan zat-zat yang terkandung pada cacahan tebu yang dilewatinya, hingga mencapai keadaan yang jenuh. Adapun gaya yang berperan selama proses perkulasi, diantaranya yaitu gaya berat, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adesi, dan lain sebagainya. Pada peralatan diffuser, perkulasi terjadi dari tray depan kepada tray di belakangnya. Proses perkulasi ini sangat diperlukan guna memaksimalkan hasil ekstraksi sukrosa yang terdapat dalam cacahan tebu tersebut. Adapun cara kerja dari peralatan diffuser dijelaskan sebagai berikut. Pertama, batang tebu terlebih dahulu dicacah pada peralatan pendahuluan, dan cacahan tebu yang dihasilkan diharapkan memiliki preparation index atau PI yang baik, yaitu sekitar 90% sampai dengan 92%. Untuk selanjutnya, hasil cacahan tebu dimasukkan ke dalam peralatan diffuser secara merata, terbagi selebar diffuser. Dalam pelaksanaannya, cacahan tebu bergerak dari arah depan ke arah belakang melalui rantai pengangkut dengan kecepatan kira-kira 0,9 sampai dengan 1,2 meter per menit. Supaya waktu tinggal atau retention time nira dalam diffuser tidak terlalu lama, guna mengurangi terjadinya inversi karena seringnya sirkulasi. Berikut perhatikan sketsa peralatan diffuser tipe horizontal di mana terdiri dari 12 tray. Pada tiap-tiap tray terdapat deflektor yang berguna untuk mengatur jatuhnya nira yang dipompa atau disirkulasikan dari tray berikutnya, dan alat ini dapat dirubah-rubah sesuai dengan kapasitas pabrik. Pada tray nomor 2 dan nomor 10 dipasang lifting screw sepanjang lebar diffuser guna mengaduk cacahan tebu supaya tidak padat. Untuk mengurangi terjadinya inversi, maka ditambahkan susu kapur sehingga pH nira terjaga antara pH 6 sampai dengan 6,5. Pemberian air panas ke dalam diffuser dilakukan dengan arah counter current terhadap cacahan tebu, atau air panas ini dialirkan dari belakang ke depan, sehingga proses ekstraksi akan berjalan dengan sendirinya. Pada tray paling depan atau tray nomor 1, dihasilkan nira yang memiliki konsentrasi sukrosa paling tinggi, dan makin ke belakang, kandungan sukrosanya makin rendah. Nira pada tray nomor 1 merupakan nira mentah atau nira kotor yang selanjutnya dikirim ke proses pemurnian. Sedangkan ampas yang keluar dari diffuser melewati sebuah dewatering drum untuk mengurangi kandungan airnya. Dan selanjutnya ampas diperah pada dewatering mill, di mana nira hasil pemerahan dipompa dan dikembalikan ke peralatan diffuser. Dan ampas yang keluar diffuser digunakan sebagai bahan bakar
pada boiler. Proses ekstraksi di stasiun gilingan. Proses pemerahan atau ekstraksi dengan cara penekanan dilakukan di stasiun gilingan. Dan secara garis besar, proses ekstraksi pada stasiun gilingan ini dikelompokkan pada 3 kegiatan utama, dengan penjelasan secara garis besar sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penerimaan dan pembongkaran tebu, yang merupakan kegiatan menerima tebu dari kebun sekaligus menimbang tebu untuk diketahui berat tebu yang diterima, dan dilanjutkan dengan pembongkaran atau kin unloading, yaitu memindahkan tebu dari truk atau lori atau alat angkut yang lain ke krepyak tebu atau kin carrier yang selanjutnya dikirim ke peralatan pendahuluan atau kin preparation. Kegiatan kedua yaitu pekerjaan pendahuluan, kin preparation, yaitu pekerjaan mencacah batang tebu menjadi serpian halus dengan maksud untuk membantu meningkatkan proses ekstraksi nira pada peralatan gilingan, sekaligus untuk mendapatkan proses produksi secara efisien. Ingat pada penjelasan saat membahas imbibisi part kelima. Kegiatan ketiga yaitu proses ekstraksi nira yang dilaksanakan pada peralatan gilingan dengan sasaran diperoleh nira tebu dengan jumlah maksimal, sehingga gula atau sukrosa yang terkandung pada ampas keluar gilingan terakhir jumlahnya sekecil mungkin. Nira yang dihasilkan disebut nira mentah. Dan nira mentah ini harus bebas dari kotoran kasar seperti ampas, tanah, dan bahan lainnya. Oleh karenanya, nira mentah ini disaring sebelum dikirim ke proses selanjutnya. Pada part 6A akan dibahas kegiatan pertama penerimaan dan pembongkaran tebu, dan diikuti dengan kegiatan kedua pekerjaan pendahuluan. Sedangkan untuk kegiatan proses ekstraksi nira akan dibahas pada part 6B. Penerimaan tebu di emplasmen. Penerimaan tebu dari kebun diterima di emplasmen pabrik. Emplasmen merupakan tempat terbuka, yaitu lokasi seperti tanah lapang yang disediakan untuk menampung persediaan bahan baku tebu. Pada kenyataannya, emplasmen ini dibedakan. Di antaranya, pertama, emplasmen lori, yaitu tempat untuk menampung lori-lori baik yang bermuatan tebu atau yang sudah kosong. Kedua, emplasmen truk, yaitu tempat untuk menampung truk yang bermuatan tebu, baik truk engkel maupun truk gandengan. Ketiga, kin yard merupakan hamparan luas berlantai rabat beton, jadi lantainya ini beton rabat. Pada tempat ini, tebu hasil dari tebangan dibongkar secara curah. Jadi tebu ini ditumpuk secara curah. Adapun fungsi utama dari emplasmen, yang pertama adalah tempat penerimaan sekaligus penimbangan tebu yang baru datang dari kebun. Kedua, tempat menampung tebu atau persediaan tebu. Dalam hal ini, emplasmen berfungsi sebagai buffer stock sebelum digiling. Ingat, proses penerimaan tebu di pabrik ini harus FIFO, first in,
push out, sehingga tebu yang menunggu urutan ini di stok, bisa di atas lori, bisa masih berada di kinyard atau di atas truk. Selanjutnya, kapasitas muat rata-rata untuk masing-masing alat angkut tebu yang dapat digunakan untuk menganalisis, diantaranya sebagai berikut. Lori tebu ini kapasitas muatnya berkisar 4 sampai dengan 5 ton per lori. Truk engkel kapasitas muat berkisar 6 sampai dengan 8 ton per truk. Truk trailer kapasitas muat antara 10 sampai 12 ton per trailer. Pembongkaran tebu. Kegiatan pembongkaran tebu bertujuan untuk memindahkan tebu dari truk atau tebu dari lori atau dari alat angkut lainnya ke krepyak tebu atau disebut juga kin carrier yang nantinya sebagai input atau umpan pada pekerjaan pendaluan. Berbagai cara yang digunakan pabrik gula dalam melakukan pekerjaan pembongkaran tebu. Sebagai contoh, sebagai berikut. Ada pabrik gula yang melaksanakan pembongkaran tebu, baik dari truk maupun dari lori, dengan menjatuhkan ke meja tebu dengan menggunakan kren. Selanjutnya, dari meja tebu dijatuhkan ke krepyak tebu. Namun ada pula yang melaksanakan pembongkaran tebu langsung ke krepyak tebu dengan menggunakan peralatan yang disebut tipler atau penjungkit. Umumnya terdapat dua jenis tipler untuk tebu, yaitu tipler dari truk dan tipler dari lori, di mana tebu-tebu tersebut dibongkar dengan cara dijungkirkan sehingga tebu tumpah langsung ke atas krepyak tebu. Ada juga pabrik gula yang melaksanakan pembongkaran tebunya di suatu lapangan berlantai beton yang terbuat dari beton rabat yang disebut kinyard. Pada kinyard ini, tebu secara curah ditumpuk. Selanjutnya, untuk memasukkan tebu ke krepyak tebu atau ke kin carrier dilakukan dengan peralatan yang disebut kin stacker, yaitu dengan mendorong tumpukan tebu masuk ke krepyak tebu atau menggunakan grab loader, yaitu dipindahkan ke meja tebu. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pembongkaran tebu yang menggunakan meja tebu. Pembongkaran tebu dengan meja tebu. Pekerjaan pembongkaran tebu dengan meja tebu ditunjukkan pada gambar di mana tebu dari truk atau dari lori diangkat dengan kren. Selanjutnya oleh kren tersebut tebu dijatuhkan ke meja tebu, dan dari meja tebu ini tebu didorong jatuh ke krepyak tebu atau ke kin carrier. Tebu yang sudah berada di krepyak tebu selanjutnya dikirim ke peralatan pekerjaan pendaluan atau kin preparation untuk dilakukan pencacahan. Adapun kegiatan pembongkaran tebu yang menggunakan meja tebu dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, truk atau lori yang bermuatan tebu ditempatkan pada posisi tepat di bawah kren berada. Selanjutnya, tebu tersebut diangkat dengan kren unloading dan tebu dijatuhkan ke atas meja tebu. Tebu yang sudah berada pada meja tebu selanjutnya didorong untuk jatuh ke krepyak tebu atau ke kin carrier. Ketebalan tebu yang berada di atas krepyak tebu diatur dengan suatu peralatan yang disebut leveler
yang biasanya dipasang dengan ketinggian tertentu di atas meja tebu. Selanjutnya, tebu dibawa oleh krepyak tebu untuk diumpankan pada pekerjaan pendahuluan. Umumnya, krepyak tebu ini terdiri dari dua bagian, yaitu krepyak tebu datar atau horizontal dan krepyak tebu yang dipasang miring ke atas, yaitu menuju ke peralatan pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pembongkaran tebu. Pada kegiatan pembongkaran tebu, terdapat beberapa jenis peralatan yang ada diantaranya pertama, meja tebu atau cane table, yaitu suatu meja yang memiliki kemampuan untuk menampung tebu yang ditumpahkan dari cane unloading crane. Adapun ukuran dari meja tebu terdapat beberapa ukuran. Di antaranya untuk meja tebu yang melayani tebu dari lori, mampu menampung tebu sebanyak 2 buah lori atau 3 buah lori. Sedangkan untuk meja tebu yang melayani tebu dari truk, mampu menampung tebu kira-kira seberat 8 sampai dengan 12 ton satu kali angkatan crane unloading. Terdapat dua jenis meja tebu yang banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia, yaitu meja tebu statis, yaitu meja tebu yang tidak dapat menggerakkan tebu jatuh ke krepyak. Jatuhnya tebu ke krepyak ini digerakkan oleh suatu lengan penggaruk semacam cakar yang dijalankan oleh operator yang berada di depan meja tebu. Konstruksi meja ini terbuat dari besi. Lanjutnya meja tebu bergerak, di mana tumpuan tebu dijatuhkan ke krepyak dengan gerakan rantai yang dipasang pada meja tebu. Bentuk meja ini seperti meja tebu statis, namun dilengkapi beberapa baris rantai pada permukaan meja yang berfungsi mendorong atau menggerakkan tumpuan tebu yang berada di atasnya jatuh ke krepyak. Jadi jatuh ke cane carrier. Selanjutnya, krepyak tebu atau cane carrier, yaitu alat pembawa atau alat pengangkut tebu ke pekerjaan pendahuluan atau ke cane preparation. Ketebalan tebu pada cane carrier harus diusahakan rata dan konstan atau ajak. Oleh karenanya, pada meja tebu dipasang suatu alat yang disebut leveler. Keajekan dan kerataan ketebalan tebu yang masuk ke pekerjaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil cacahan tebu yang keluar dari pekerjaan pendahuluan dalam kondisi tebal yang rata dan ajak, sehingga pada proses pemerahan di unit gilingan akan didapat hasil perahan nira yang optimal. Adapun konstruksi krepyak tebu seperti yang disampaikan sebelumnya, ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang datar atau yang horizontal dan bagian yang miring ke atas, yaitu bagian krepyak tebu yang menuju ke mulut pekerjaan pendahuluan atau ke cane preparation. Pekerjaan pendahuluan atau cane preparation. Beberapa hal yang perlu diketahui dari pekerjaan pendahuluan, diantaranya yaitu batang tebu yang akan diekstrak, niranya tidak begitu saja dengan mudah dapat diumpankan pada suatu peralatan gilingan. Namun terlebih dahulu perlu dipotong-potong dan dicacah batangnya dengan peralatan pekerjaan pendahuluan agar memudahkan terjadinya proses ekstraksi atau pemerahan nira. Oleh karenanya, pekerjaan pendahuluan merupakan pekerjaan yang dilakukan terhadap batang tebu sebelum masuk
pada rangkaian gilingan. Pada pekerjaan pendahuluan digunakan suatu peralatan yang berfungsi merusak atau membuka struktur yang batang tebu yang semula berbentuk lonjoran, jadi berbentuk lonjoran batang tebu, sehingga akan terpotong-potong dan tersayat-sayat kecil-kecil berbentuk sabut. Hal ini dimaksudkan agar sel-sel tebu yang menyimpan sukrosa dapat terbuka dan mudah diperah atau diekstrak sebanyak-banyaknya. Sasaran yang hendak dicapai oleh pekerjaan pendahuluan adalah: pertama, kapasitas giling dapat meningkat. Hasil pemerahan nira meningkat karena pekerjaan pendahuluan akan menghasilkan banyak sel-sel tebu yang terbuka atau dihasilkan sabut persen tebu yang meningkat dan akan membantu imbibisi dalam melarutkan nira yang terkandung pada sabut. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa macam cane preparation secara singkat. Berikut jenis atau macam pekerjaan pendahuluan. Di antaranya yaitu crusher. Yang kedua, pisau tebu atau cane cutter. Yang ketiga, pengoyak atau shredder. Pekerjaan pendahuluan jenis crusher. Crusher yaitu sejenis gilingan, namun difungsikan sebagai alat pekerjaan pendahuluan. Permukaan dari crusher lebih kasar dengan bentuk gigi-gigi beralur yang sangat berbeda dengan roll gilingan. Pada operasionalnya, crusher terdiri dari dua buah roll yang dipasang pada bagian atas dan bagian bawah, di mana roll bagian bawah berputar digerakkan oleh penggerak dari penggerak crusher, sedangkan roll bagian atas berputarnya digerakkan oleh roll bagian bawah dengan kecepatan putar dari roll kira-kira 2,5 rotasi per menit atau RPM sampai dengan 3,5 RPM. Crusher terdiri dari dua tipe, yaitu pertama, crusher tipe Fulton, yaitu crusher yang pertama kali dibuat oleh Fulton Iron Works, suatu perusahaan pembuatan peralatan pabrik gula di Amerika Serikat. Bentuk gigi atau alur dari roll crusher berbentuk V, mirip dengan alur roll gilingan. Namun, bentuk V pada crusher lebih besar dan lebih dalam dibanding roll gilingan, di mana ukuran alur V dari crusher seperti pada gambar, yaitu tinggi atau dinotasikan T, kira-kira 60 sampai dengan 70 mm, dan jarak antar gigi atau dinotasikan S, kira-kira 55 sampai dengan 65 mm. Batang tebu masuk crusher tipe Fulton ini berbentuk potongan-potongan batang tebu dengan ukuran sekitar 12 cm sampai dengan 15 cm, di mana tebu dengan bentuk potongan ini dihasilkan dari harvester atau mesin penebang yang jenis chopskin. Crusher tipe Fulton akan menghasilkan hasil tebu atau cacan tebu yang kurang baik apabila tebu yang dimasukkan ke dalam crusher tipe Fulton ini berupa batang tebu yang utuh, apalagi masuknya secara tegak lurus terhadap roll-rollnya. Oleh karenanya, crusher tipe Fulton ini tidak banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia sampai dengan saat ini. Kedua,
crusher tipe Krojowski. Crusher ini terbuat dari baja tuang dengan bentuk gigi-gigi siksak sepanjang roll dengan tujuan agar batang tebu dapat terpotong-potong dan terkoyak dengan ukuran kurang lebih 12 sampai dengan 15 cm. Crusher tipe ini akan memperoleh hasil baik apabila pada operasional crusher gigi-giginya disetel tidak simetris atau bergeser beberapa sentimeter, sehingga gigi salah satu roll masuk ke dalam alur gigi roll yang lain. Perhatikan gambar dari gigi-gigi crusher tipe ini, di mana jarak B harus disetel lebih rendah dari tinggi gigi A, sehingga batang tebu yang dimasukkan pada crusher akan terpotong dan sekaligus terkoyak. Di antaranya potongan ini karena adanya jepitan dari dua roll tersebut. Semula, crusher tipe Krojowski banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia. Namun, dengan adanya perkembangan peralatan pekerjaan pendahuluan yang lebih praktis seperti cane cutter dan shredder, maka saat ini banyak pabrik gula yang ada di Indonesia beralih menggunakan cane cutter atau shredder. Pekerjaan pendahuluan jenis cane cutter. Cane cutter merupakan pengembangan dari peralatan pekerjaan pendahuluan yang terdiri dari suatu rangkaian pisau pendek yang terbuat dari baja khusus. Umumnya terbuat dari plat kapal, di mana pada sisi pisaunya dilakukan proses pengerasan atau hardening. Pisau cane cutter terpasang erat pada suatu piringan dari baja lunak dengan sistem mur dan kontramur, sehingga mudah dilakukan penggantian pisau. Setiap piringan terdapat 4 buah pisau dengan 4 lubang pen untuk mengikat pisau tersebut. Apabila satu unit cane cutter terdapat 16 piringan, maka akan terdapat 64 pisau, yaitu 16 dikalikan 4. Secara periodik, pisau cane cutter diganti dengan pisau baru, dan pisau pengganti harus memiliki berat yang sama, agar pada saat operasional dari cane cutter tersebut terjamin kesetimbangannya. Bentuk pisau tergantung dari pabrik pembuatnya. Misalnya, ada pisau yang menyerupai pedang pendek. Ada pisau yang memiliki kedua sisi yang tajam, sehingga apabila salah satu sisi yang digunakan sudah tumpul, maka dapat digunakan sisi yang lain dengan cara membalik pisau tersebut. Piringan terpasang pada poros atau as yang disebut rotor, dan rotor berputar digerakkan oleh elektromotor atau turbin uap dengan kecepatan putar kurang lebih 600 rpm hingga 800 rpm. Agar hasil cacan tebu tidak berserakan atau terlempar keluar, maka rotor pisau tebu perlu ditutup dengan pelindung yang disebut rumah pisau atau housing yang terbuat dari plat besi. Cane cutter menghasilkan cacan tebu yang lembut, sehingga berat jenis atau BD dari cacan tebu meningkat dan kapasitas giling akan bertambah. Untuk diketahui, berat jenis tebu 0,128 sampai dengan 0,16 kilo per liter atau 8 sampai dengan 10 pon per kubik feet. Sedangkan cacan tebu
sama dengan 0,24 sama dengan 0,32 kilo per liter atau 15 sampai dengan 20 pon per kubik feet. Pada operasional cane cutter, beberapa pabrik gula umumnya memasang dua peralatan pisau tebu atau cane cutter ini yang dipasang secara berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil cacahan tebu dengan kadar sabut persen tebu yang lebih baik. Pekerjaan pendahuluan jenis screeder. Screeder berarti pengoyak. Batang tebu dikoyak sehingga sel-selnya akan terbuka dan nira yang terkandung dalam tebu dengan mudah diperas atau dipisahkan dari sabutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui dari screeder yaitu pertama, bentuk menyerupai pisau tebu atau seperti cane cutter. Terdiri dari rotor tempat pisau ditempatkan dan stator yang merupakan pelindung atau rumah. Kedua, perbedaan screeder dengan cane cutter diantaranya sebagai berikut. Kecepatan putar screeder sedikit lebih besar dibanding kecepatan putar cane cutter, di mana kecepatan putar dari screeder kira-kira 1200 rpm sampai dengan 1500 rpm. Sedangkan pemakaian tenaga penggerak tiap ton per jam sabut, screeder lebih besar dibandingkan dengan pisau tebu, yaitu berkisar antara 46 sampai dengan 64 horsepower atau tenaga kuda tiap ton per jam sabut tebu, tergantung pada jarak setel antara pisau-pisaunya dengan anvil. Anvil ini adalah landasannya. Ketiga, hasil kerja pekerjaan pendahuluan baik cane cutter dan atau screeder ini umumnya diukur berdasarkan hasil analisa halus atau kasarnya cacahan tebu yang dihasilkan. Dan hasil penilaian analisa ini dinyatakan dengan Preparation Index atau disingkat PI. Adapun besarnya PI merupakan perbandingan antara brix tebu dengan alat preparation dibanding dengan brix tebu dengan preparation disintegrator yang dinyatakan dengan rumus PI sama dengan brix 1 dibagi brix 2 kali 100%. Hasil cacahan dikatakan baik apabila menghasilkan nilai PI antara 80% sampai 90%. Beberapa macam screeder yang digunakan di pabrik gula, diantaranya screeder Serbi, screeder model Tongat buatan Smith Mirrlees, screeder buatan Duques atau yang dikenal dengan Unigrater. Adapun pemilihan penggunaan cane cutter atau screeder atau kombinasi keduanya tergantung dari hasil cacahan tebu yang dapat menghasilkan angka Preparation Index atau PI antara 80% sampai dengan 90%. Adapun besarnya angka PI yang dihasilkan dapat juga diketahui dari kemampuan power yang digunakan pada peralatan pendahuluan tersebut, di mana angka PI atau Preparation Index dapat juga dihitung dengan rumus PI sama dengan 63,7 W pangkat 0,09, di mana W adalah power atau tenaga total cane preparation dalam satuan kilowatt. Khusus untuk screeder buatan Duques atau dikenal dengan Unigrater juga disebut dengan nama Hopper Viberizer, di mana pada ujung pisau dari pencacah tebu
model ini terdapat pemukul atau hammer, sehingga cara kerja alat ini di samping mencacah dengan pisau juga memukul batang tebu yang melewatinya. Pada beberapa PG, alat pekerjaan pendahuluan ini umumnya dipasang secara kombinasi, misalnya kin cutter, kemudian dilanjutkan unigrater, dengan tujuan untuk menghasilkan cacahan tebu yang lebih sempurna dan relatif lebih rata. Sekian uraian tentang pembongkaran tebu dan pekerjaan pendahuluan secara singkat. Selanjutnya, pada part 6B akan dijelaskan tentang proses ekstraksi nira pada gilingan. Terima kasih.